Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya Dr. Cindy di podcast Cindy. Kamu ngelakuin apapun untuk seseorang itu yang kamu cintai, yang kamu suka, yang kamu sayang gitu ya, gak apa-apa, legowo saja, ikhlaskan saja, tulus saja. Udah umur-umur udah siap menikah, tahu-tahu orang yang sangat-sangat kamu cintai, kamu sayangi, tahu-tahu pergi gitu aja. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, mudahkanlah. Kalau kamu sedang memperbaiki diri kamu sekarang, jodoh kamu di sana akan memperbaiki dirinya juga. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya Dr. Cindy di podcast Cindy yang kedua. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe. Dan sambil dipikirin setelah ini, enaknya buat apa lagi ya judul podcastnya? Atau tentang apa lagi ya? Apakah health info, beauty tips, OC Cheese, Oke Cindy Ricis Games, atau keseharian daily vlog sama baby Yusuf Habibi, atau mungkin Cindy Cooking, atau cover lagi sama piano. Bebas komen di bawah. Intinya yang banyak request langsung saya buatkan spesial untuk kamu. Oke? Sebelumnya saya mau nanya nih, kamu pengen dipanggil apa sih teman-teman? Beauty, atau salihah, atau salih dan salihah, atau healthy people, atau hey you? Apa aja deh, kamu komen di bawah pengennya dipanggil apa ya? Enaknya, nyamannya pengennya dipanggil apa, biar kita ngerasa deket gitu loh. Oke? Nah, sesuai judul, saya akan membahas tentang masalah patah hati, masalah cinta. Oke? Kali ini spesialnya ke patah hati. Kamu pernah gak merasakan patah hati? Pasti pernah ya teman-teman ya. Mungkin ada juga yang belum teman-teman. Komen di bawah yang udah, siapa yang belum siapa. Tentunya sama manusia pasti ya. Oke, berbicara tentang patah hati berarti ada ada relasinya, ada hubungannya sama cinta atau perasaan sesuatu sama seseorang. Lumrah, wajar teman-teman. Apalagi yang sudah akil balik, yang sudah remaja, dewasa muda gitu ya. Merasakan cinta monyet mungkin istilahnya. Awal-awal gitu, tahu-tahu menggebu-gebu, besoknya langsung benci banget, besoknya hilang, muncul lagi, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, itu perasaan itu memang lumrah, alamiah. Berarti kamu normal sebagai manusia memiliki perasaan. Apalagi remaja, dewasa muda gitu ya. Masa-masa dimana pertumbuhan fisik, emosional, hormonal semuanya sedang meluap-luap. Masa muda itu masa dimana kekuatan terus bertumbuh. Kalau masa tua itu masa dimana pengendalian itu terus ada. Tapi intinya adalah kembali lagi ke diri kita masing-masing. Oke, kamu pernah gak teman-teman ngerasain nih suka sama seseorang, kamu ngelakuin apapun untuk seseorang itu yang kamu cintai, yang kamu suka, yang kamu sayang gitu ya, tapi tidak dibalas, tidak terbalaskan, atau mungkin dia gak tahu gitu. Itu rasanya sakit banget. Pernah gak kayak gitu teman-teman? Kalau kamu pernah merasakan seperti itu, gak apa-apa, legowo saja, ikhlaskan saja, tulus saja. Jadi orang yang tulus gitu. Kalau saya ngomong di depan kamera, saya ngomong tulus, pasti ada gambar wajah artis Tulus ya. Oke teman-teman, jadi wajar aja, gak apa-apa teman-teman. Kalau kamu merasa kamu udah tumbuh nih rasa cinta sama seseorang, atau bahkan kamu udah waktunya nih mau menikah, udah umur-umur udah siap menikah, tahu-tahu orang yang sangat-sangat kamu cintai, kamu sayangi, tahu-tahu pergi gitu aja, gak memperdulikan kamu, padahal kamu lagi cinta-cintanya, dan rasanya hancur sehancur-hancurnya. Bahkan setiap kehidupan keseharian kamu, hari-hari kamu yang tadinya berwarna, tahu-tahu menjadi gelap karena sesosok yang kamu sayang, yang kamu cinta itu ya udah nggak ada gitu, atau pergi, atau sama yang lain mungkin misalnya.
atau menikah sama yang lain mungkin, misalnya seperti itu. Oke teman-teman, kalau berbicara sama hati, tentang hati, kolbu gitu ya, kan gak terlihat, tapi jika dirasakan pasti sangat mendalam, bener gak teman-teman? Gak apa-apa teman-teman, sesering mungkin kalau kamu merasakan kesedihan, apapun triggernya termasuk patah hati, percayalah teman-teman, percayalah, ada di balik ini Mahazat yang sedang melihatmu, merindukanmu. Jadi gini teman-teman, sebisa mungkin, memang mungkin susah, tapi sebisa mungkin teman-teman, hati kita tempatkan nomor 1 itu Allah. Sebisa mungkin. Dengan cara apa? Kita lakukan yang Allah suka. Ngaji, sholat sunnah, sholat wajib, berwudu, sedekah, zikir, itu terus saya sampaikan. Tapi itu bener-bener manjur banget bikin hati kita tenang loh teman-teman. Dan manjur banget bikin kita gak bisa terlalu bucin, gak bisa bucin sama orang banget gitu. Jadi karena kita udah ngenempatin nama Allah itu, singgasana di hati kita itu paling besar. Jadi kalaupun kita udah cukup umur nih misalnya, kita menaruh hati kepada seseorang, kita puji nama Allah, Masya Allah, berdoa sama Allah, ya Allah, kalau memang dia jodohku, mudahkanlah untuk proses ini, mungkin sampai menuju ke pernikahan gitu. Tapi kalau bukan jodohku, jauhkanlah. Jadi minta izin sama Allah. Karena yang punya makhluk, yang punya dia, seseorang itu, hati seseorang itu kan Allah. Allah yang maha membolak-balikan hati. Jadi kita minta izinnya sama Allah teman-teman. Jadi dengan kita menyadarkan diri kita taruh hati kita, cinta kita yang terbesar itu cuman Allah di hati kita, percayalah, rasa bucin-bucin seperti itu lama-lama akan sirna. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita. Dengan gampangnya Allah akan menggenggam hati kita teman-teman, menjadi lebih tenang, tidak ketergantungan sama seseorang yang dulunya tuh kita itu mengagung-agungkan seseorang gitu. Kalau seseorang itu gak ada misalnya di sekolah gitu, atau gak ada di hadapan kita gak akan berdaya, kita gak mau melakukan apapun. Bahkan naudzubillah min dzalik, kita gak mau ibadah. Ada juga nih misalnya kita ibadah di depan orang yang kita sayang untuk mencari simpatinya. Nah, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi, kalau kamu merasa patah hati, ingatlah Allah, kembali sama Allah. Kita ngadu sama Allah. Kalau kamu merasakan patah hati yang sedalam-dalamnya, sepertiga malam kamu sholat tahajud, udah selesai sholat tahajud, kamu sujud, kamu nangis sejadi-jadinya, boleh kamu curhat sama Allah di situ. Kamu curhat sama Allah. Kamu begitu sedihnya dengan masalah kamu di dunia ini. Allah akan membukakan hati kamu insya Allah. Karena kamu sudah mendekatkan diri sama Allah, bermunajat sama Allah, berduaan sama Allah, di mana orang-orang sedang tidur lelapnya, tapi kamu masih mau mengejar waktu kamu sama Allah berdua. Percayalah teman-teman, akan ada mukjizat yang sangat-sangat besar. Bahkan hati kamu yang tadinya sepatah-patahnya, serapuh-rapuhnya, Allah akan menguatkan kembali. Ibarat serpihan kaca, hati kamu akan begitu kokoh kembali lagi menjadi utuh seutuh-utuhnya, menjadi pribadi yang sangat kuat. Itulah spiritual question. Jadi kekuatan spiritual kita, kekuatan emosional kita, itu cuman Allah. Memang setiap podcast saya pasti kembali lagi ke Allah, karena kita kan berbicara tentang hati, kolbu. Cuman Allah yang bisa megang itu semua, teman-teman. Jadi nggak ada lagi alasan buat kamu untuk bersedih ya, teman-teman ya. Percayalah, kalau kamu sedang memperbaiki diri kamu sekarang, jodoh kamu di sana akan memperbaiki dirinya juga. Jadi sama, teman-teman. Oke? Jadi terus semangat, teruslah tersenyum, teruslah meditasi, sesering mungkin relaksasi, tarik nafas yang dalam, hembuskan 3 kali, seperti podcast yang pertama yang saya sebutkan juga ya. Sesering mungkin kamu lakukan itu. Maksudnya apa itu? Maksudnya semakin sering kamu tarik nafas yang dalam, ditahan, hembuskan dengan perlahan, minimal 3 kali, sesering mungkin lebih bagus lagi. Yang tadinya kamu sedang patah hati, sedang marah, sedang gelisah, sedang emosi, hormon stres kamu naik, hormon adrenalin kamu naik ya, salah satu hormon stres.
yang bikin detak jantung kamu berdebar, tangan kamu tremor, bergetaran, berkeringat, wajah kamu pucat. Alhasil kamu akan lemah, apalagi lagi puasa, tambah lemah lagi karena metabolisme kamu sedang naik. Tapi dengan kamu meditasi, tarik nafas yang sedalam-dalamnya, hembuskan, bahkan kamu elus-elus kepala kamu sendiri dengan tangan kamu yang begitu lembut, kamu elus dada kamu sendiri, istighfar, kamu ajak bicara saat kamu sendiri di kamar. Yang tenang ya diriku, aku menyayangi dirimu. Yang tenang ya diriku sayang, kamu kuat, itu bagian dari sugesti teman-teman, yakin teman-teman. Apalagi nih, alam bawah sadar kamu lagi aktif, pas kamu mau tidur nih, pas malam kan ngantuk nih, setengah ngantuk, itu lagi aktif teman-teman, alam bawah sadar kamu. Dan masalah-masalah yang tadinya kamu lupa seharian, pas malam, alam bawah sadar kamu aktif, jadi masalah tadi yang tadinya terpendam akan muncul lagi. Nah, kamu dekatkan diri kamu, percayalah, semua yang terjadi itu ada hikmahnya. Selama kita mengejar Allah, Allah akan mengganti yang lebih baik. Allah akan memberikan yang terbaik untuk hambanya yang mengejar di jalan Allah, yang mengejar kebaikan, tulus, ikhlas. Saya yakin kamu yang mendengar podcast ini adalah kamu yang begitu baik hatinya, kamu yang murni, kamu yang tulus karena masih mau mendengarkan podcast saya ini. Oke teman-teman, itu aja podcast yang kedua tentang patah hati. Semoga kamu yang sedang sedih, sedang patah hati, sedang hancur hatinya, dikuatkan Allah ya. Semoga kamu selalu bahagia, selalu tenang lahir dan batin, dan semakin dekat sama Allah. Oke, yakin? Yang tahu dirimu hanyalah dirimu sendiri. Yang tahu keadaan hatimu, ya kamu sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai itu dulu. Jangan lupa cerita di bawah kamu punya cerita apa, apakah kamu lagi patah hati atau enggak. Komen di bawah next request tentang apa lagi podcastnya atau yang lain silahkan. Jangan lupa subscribe. See you teman-teman di podcast selanjutnya, di video-video selanjutnya. Aku mencintaimu karena Allah. Assalamualaikum.